Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nangatu Dika. Kali ini saya akan review film wajib tonton yang berjudul Summer Palace. Film Summer Palace sendiri adalah sebuah film Tiongkok tahun 2006 dan film feature keempat karya sutradara Lau Yi. Film tersebut adalah kolaborasi antara Tiongkok Prancis yang diproduksi oleh Dream Factory dan juga Rowler Films dan juga Fantasy Picture dan yang terakhir Rossum Films. Film Summer Palace pada tahun 2006 garapan sutradara Lou Yi menceritakan kisah cinta penuh gejolak antara mahasiswa Yu Hong dan juga kekasihnya yaitu Zoe. Latar belakang cerita ini adalah pergolakan politik di Tiongkok dan demonstrasi lapangan Tiananmen pada tahun 1989 yang membawa trauma personal serta perpisahan hingga era 2000-an. Cerita film ini sendiri bermula ketika di kehidupan kampus, Yu Hong meninggalkan kota kecilnya untuk kuliah di Beijing. Ia menemukan kebebasan berekspresi, emosi, dan seksualitasnya. Di tengah-tengah itu, ia menjalani hubungan intens, ya, di mana Yu Hong jatuh cinta secara mendalam dan obsesif kepada Zoe, yang diwarnai cemburu dan juga hubungan yang rapuh. Hingga film ini bergulir dengan cerita politik, di mana kisah cinta mereka berbenturan dengan unjuk rasa mahasiswa yang menuntut demokrasi pada tahun 1989. Peristiwa berdarah tersebut mengacaukan atau memporak-porandakan kelompok mereka hingga bergulir kepada dampak berkepanjangan, di mana setelah insiden tersebut mereka ini berpisah dan menjalani hidup masing-masing di kota lain, memikul kekecewaan dan kerinduan bertahun-tahun hingga reuni pada masa depan mereka. Film Summer Palace sendiri menggunakan rekaman demonstrasi mahasiswa di tahun 1989 dan juga tindakan militer terakhir yang sangat keras, termasuk rekaman penembakan mahasiswa oleh Tentara Pembebasan Rakyat. Sutradara film ini sendiri menyunting berita dan rekaman arsip insiden 4 Juni ke dalam film. Film ini juga dikatakan menarik ya, menarik perhatian karena nuansa politik dan banyaknya adegan seksual dalam filmnya. Pada film ini sendiri menggunakan metafora cinta dan politik ya, di mana dikatakan kritikus film menilai film ini sendiri berhasil menyatukan gairah asmara anak muda dengan gejolak politik yang terjadi pada saat itu. Kehilangan kendali atas cinta obsesif menjadi cerminan hilangnya idealisme generasi mahasiswa pasca insiden Tiananmen pada tahun 1989. Dipuji juga akting yang kuat, mana performa Hao Lei sebagai Yu Hong mendapat pujian tinggi. Ia sendiri sukses menampilkan karakter wanita yang dibilang kompleks, rapuh sekaligus liar secara emosional. Namun film ini sendiri memiliki kekurangan ya, di mana durasi yang terlalu panjang dengan durasi sekitar 140 menit. Paruh kedua film ini dinilai agak bertele-tele ya, karena terus-menerus menampilkan penderitaan karakter setelah mereka berpisah. Dikatakan juga film ini memiliki alur yang melodramatis. Beberapa bagian dalam film ini terjebak dalam beberapa klise romansa yang terlalu dikatakan puitis dan juga suram ya. Secara sinematografi film Summer Palace sendiri dan di mana sutradara Lo Ye dan sinematografernya yaitu Hua Qing mengusung gaya yang menantang dan juga mentah ya, khas pergerakan sutradara generasi ke-6 Tiongkok pada saat itu. Visual film ini sendiri sengaja didesain tidak rapi demi menangkap energi pemuda yang memiliki keintiman, liar sekaligus hancur ya atau rapuh. Film ini sendiri menggunakan gaya kamera handheld atau kamera genggam, di mana kamera bergerak sangat dinamis, yaitu goyah, di mana ia terus mengintai karakter-karakter dalam filmnya. Pendekatan ini memberikan kebebasan bagi aktor ya, sekaligus menciptakan rasa keintiman yang jujur, seolah kita sebagai penonton berada di dalam kamar asrama mereka. Film ini sendiri juga menggunakan teknik soft focus dan efek buram, di mana dalam film ya sering menggunakan bidikan di luar fokus atau out of focus dan visual yang buram atau blurs. Teknik ini sendiri merepresentasikan memori masa muda yang
dikatakan kabur dan distorsi psikologis ya, di mana para karakter ini akibat trauma politik. Pada saat itu juga dikatakan pemerintah Tiongkok bahkan sempat mengecam teknik eksperimental ini karena dianggap tidak memenuhi standar kualitas visual. Untuk kontras estetika adegan sendiri, gaya visual film ini sendiri terbagi menjadi dua ya, di mana adegan romantis dan juga keseharian kampus memiliki kualitas puitis yang indah. Sementara adegan kerusuhan dipotret dengan gaya dokumenter jurnalisme ya, yang kasar dan juga realistis. Visualisasi keintiman yang jujur, di mana kamera memperlakukan adegan seksual secara organik sebagai bagian dari narasi emosional karakternya. Tidak ada sensor kamera, sudut kamera yang canggung atau potongan gambar yang mendadak ya. Kamera di film ini bertindak merekam secara penuh tubuh manusia, untuk menunjukkan kebebasan mutlak sekaligus kerapuhan yang dialami karakternya ini sendiri. Baik teman-teman, sekian review dari saya Nangah Teguh Dwi Andika dengan NIM 250000145. Terima kasih.